Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertiga nih, lagi ada di Terminal Bungurasi teman, untuk mencoba bis Transjatim Koridor 5 yang arah Surabaya ke Bangkalannya. Untuk video sebelumnya kita udah mencoba ya trayek Bangkalan ke Bungurasi pakai bis Transjatim Cakraningrat. Nah, bisnya sendiri itu menggunakan bis merek Mitsubishi ya, Fuso. Nah, untuk harganya sendiri itu harganya sekitar Rp5.000 untuk yang umum, untuk yang pelajar tuh 2.500 pelajar atau santri lah ya. Nah, karena masih 7 hari dalam masa launching itu masih gratis teman-teman ya. Dan untuk pembayaran bisa pakai QRIS atau bisa pakai ini, lagi ngantar kopi ini. Atau bisa pakai cash tadi ya. Sama e-money juga bisa ya. Nah, oke. Ini sembari kita masih nunggu untuk keberangkatan berikutnya. Oh ya, untuk kalian mau mengecek jadwal, terus tracking bisnya sedang nyampe mana, itu bisa lewat aplikasi bis Transjatim ya. Ajaib. Oh, ajaib ya, Transjatim ajaib. Transjatim ajaib teman. Ini kita udah tahu jadwalnya nanti sekitar jam 2 lewat, kita masih ngopi-ngopi aja dulu santai nih. Oke, habis ini kita langsung menuju ke haltenya, teman ya, di Terminal Bungurasi. Untuk perjalanan dari Bangkalan ke Bungurasinya sendiri dari terminal itu sekitar 2,5 jam lah kurang lebih ya, karena tadi ada macet di tol. Oke guys, karena ini udah jam 14.50 sedangkan bisnya jam 13:10. Nyampainya rata-rata 2 jam ya ke Bangkalan. Sepertinya kalau nyampe 2 jam itu sekitar jam 5:30, 6 gak nututin, ntar lagi udah maghrib ya nyampe di Bangkalan. Ya udah, ini kita putusin tinggal 10 menit lagi kita mau sholat dulu deh. Ini sholatnya di sini teman ya. Oke, kita sholat dulu teman. Mumpung udah ada nasar juga ini. Oke teman, ini jam 15.04, bisnya yang ke arah Madura barusan datang dari Madura nih teman ya. Nah, untuk naiknya teman bisa langsung ke Transpoint ya teman ya. Jadi di Bungurasi ini ada untuk pemberangkatan bis provinsi bla bla bla. Intinya cari aja Transpoint. Kalau kurang paham nanti bisa tanya ke orang. Tapi patokannya teman ya. Nah, itu ada pintu keluar bis ya untuk ke Bungurasi. Ini lurusnya sebelah sini teman ya untuk Transpoint. Ini nanti keluarnya bisnya gini seret ke sana ke arah keluar di jalan apa sing ono Sidoarjo Bersihatinya tuh teman ya. Oke, ini bisnya datang tapi kan masih kayak rehat dulu bentar ya, sekitar berapa menit? Ada mungkin 10-20 menit. Oke, yuk. Oh iya teman-teman, agar teman-teman nggak bingung nanti tujuannya kemana, nanti itu bisa baca di sini ya, di LED yang jalan itu teman ya, di LED runnernya itu. Kalau tujuan ke Bangkalan itu awal dari Purabaya ke T Bangkalan atau Terminal Bangkalan teman ya. Dan atau ciri-ciri lainnya yaitu ini, nama bisnya Cakraningrat teman ya, bisa dibaca ini nama bisnya Cakraningrat. Ini untuk ke Bangkalan. Karena untuk yang jurusan Gresik dan lain-lain itu ada yang Laskar Raden Wijaya dan lain-lain ya. Oke guys, karena tadi ada banyak ibu-ibu ya rombongan ya. Saya ikut bis setelahnya ini jam 15.43 teman ya. Dapat kursi miring, sekalian juga pengen nyoba kursi miring teman ya. Tadi yang bis jam 15.10 udah banyak. Oke, sini aja deh. Coba sini aja. Ini dapat yang kursi miring teman ya. Oke teman, jam 15.44 ini bisnya udah langsung berangkat ke arah Bangkalan. Penumpangnya terisi segini kurang lebih. Oke. Nah, ini dia masalahnya di jam sekarang pemberangkatan ini pasti akan terjebak macet di Pegirian sama di ini teman. Kita pas Kerampung. Waduh, ini bakal melewati jam-jam macet. Untuk rutenya nanti ini kita keluar dari Terminal Bungurasi langsung menuju ke tol, naik tol ya, habis dari tol langsung menuju ke arah Tanjung Perak Barat, putar balik ke Perak Timur, langsung ke Jalan Jakarta. Habis Jalan Jakarta langsung ke Sutopo, ke Kenjeran, ke Tuncowek, dan Suramadu langsung ya sampai ke Terminal Bangkalan finish terakhirnya teman ya. Dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 55 kiloan kurang lebih teman ya. Oke, ini keluarnya di depan Gudang Garam teman ya. Belok kiri nanti ke arah flyover Sidoarjo Bersihatinya teman.
Oke, selamat menikmati perjalanan. Nah, ini dia teman, Sidoarjo Bersihatinya, flyover ini ya. Oke, ini langsung ke arah Bundaran Waru dan masuk tol teman. Nah ini teman, ini ada halte Bungurasi tepat jam 15.49 teman. View tinggi banget. Selepas dari Bundaran Waru, ini bisnya langsung marah ke tol, langsung masuk tol teman ya. Oke teman, ini belok kiri ya untuk masuk ke tol Tanjung Perak atau arah Gresik teman ya. Karena nanti ini bisnya turun di tol gerbang Kobang Dikal Perak teman ya. Depan itu ada sebuah alat Smart Navi teman ya, itu untuk GPS navigasinya, untuk mengirimkan data GPX ya, agar bis ini bisa di tracking teman ya, bisa untuk data kecepatan juga dan data GPX teman. Jadi itu kenapa di aplikasi Trans Jatim Ajaib kita bisa men-tracking bisnya sedang ada di mana teman. Oke, kita masuk gerbang tol Waru 1 teman ya. Ini kita melewatin Masjid Al-Akbar Surabaya teman. Ini kita lewat apartemen yang angker teman ya. Ini apartemen di Kebonsari teman. Ini apartemen angker yang tahu gak Jati ini, dan ini angker ya, banyak cerita mistis di sini di Kebonsari Surabaya. Untuk lalu lintas ramai-ramai lancar ya teman ya. Sekarang jam 15.58 ya teman. Kemungkinan nyampe Bangkalan ini sekitar jam 6-an kurang lebih, atau maghrib teman. Oke teman, ini jam 16:12. Ini sudah keluar dari tol Tanjung Perak teman ya. Ini untuk kepulangan ini lumayan cepat. Semoga saja nanti di Kapas Kerampung tidak macet ya. Oke, kita cek di depan apakah bisnya berhenti. Karena depan itu shelter untuk yang di Barunawati teman. Nah kalau ada orang berhenti, kalau enggak udah lanjut aja. Ini atau enggak ini mbak-mbak ini? Sepertinya enggak ini. Coba kita cek dulu teman. Oke lanjut. Shelter Barunawati jam 16:14 teman. Dari Barunawati langsung putar balik ke arah Perak Timur teman, jalan Perak Timur untuk langsung menuju ke jalan Raja Wali dan langsung ke arah gak lewat Raja Wali, lewat Situ Topo kah atau gimana? Yuk kita langsung cek, sepertinya lewat Situ Topo. Lewat Situ Topo teman. Nah di sini ada halte juga, halte Perak, tapi tidak ada yang naik.
16.15 teman-teman, halte Perak kosong, tidak ada yang naik. Lanjut ke Jalan Jakarta atau di Sidotopo teman-teman ya. Oke, di depan ini belok kiri. Wah, sini nih biasanya macet kok jam-jam kereta lewat ini ya. Wow, macetnya panjang teman sini karena di depan pun juga ada bundaran ini. Oke, melewati jembatan legendaris Petean teman ya. Taman Petean. Ini dia jembatan Petean. Wow, jembatan yang bisa buka tutup secara otomatis, dikontrol dulu teman, dari zaman Belanda ya, masih ada sampai sekarang. Tapi udah jadi kerangkanya doang. Oke, pemberitaan berikutnya adalah di halte Al Irsyad. Nah, ini ada bus Transjatim teman sini. Karena gak ada orang ya. Ini ada halte sini karena gak ada orang, jadi bisnya lanjut. Wah, ada pesawat nih teman. Wow. Museum Pusat ini, Angkatan Laut. Nah, ini kita belok kanan. Di shelter berikutnya adalah ada di Al Irsyad. Kalau kosong lanjut. Halte Al Irsyad kosong. Jadi langsung lanjut ke Jalan Sidotopo teman, di shelter SD Sidotopo 1 ya. Nah, itu Ampel teman ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan layanan bis Transjatim ini untuk wisata religi, Sunan Ampel dan ke Seona Muhammad Holil. Oke teman, jam 16.26. Ini kita stop di shelter SDN Sidotopo 1 dan 2 teman. Ini ada yang naik nih. Oke, ini di depan shelter halte Sidotopo teman. Ada yang naik. Ini jam 16.08 ada yang naik teman. Di depan depo Sidotopo teman. Nah teman, karena ini bisnya melewati Sidotopo, tidak melewati Jalan Raja Wali, maka skip tidak melewati Kapas Kerampung teman ya. Jadi langsung ke arah Jalan Kenjeran. Nah, titik macet di sini nih biasanya ya sekitaran sini karena ada perlintasan rel. Yang kedua nanti arah menuju ke perempatan Kedung-Jaweknya karena memang jalurnya padat. Kalau apalagi jam pulang kerja sekarang jam 16.30 ya, atau setengah 5 biasanya udah jam-jamnya orang pulang kerja teman. Oke, ini halte shelter berikutnya teman, jam 16.43. Ini di halte atau shelter setelah jembatan penyeberangan orang teman ya, di daerah sekitaran Pokot atau Kapas Madu. Nah, oke, sebelah sini teman, ini ada yang mau naik lagi nih. Nah, kalau yang dari arah Bangkalan itu di sana teman ya, yang dari arah Bangkalan, jadi pas di bawahnya JPU. Jam 16.46 masuk jembatan Suramadu teman. Oke, shelter terdekat setelah ini menurut aplikasi itu langsung ke arah Tangkel teman ya. Kita coba lihat ya apakah ada pemberhentian di Petapan.
51 kita udah sampai di Madura ya, turun Suramadu teman. Tapi kurang paham apakah nanti ada shelter pemberitaan berikutnya. Setahu saya kalau di rencana awal itu shelternya ada di setelah lampu merah Morkepe teman ya. Tapi saya lihat dicek aplikasi terbaru itu nggak ada. Adanya langsung ke arah Tangkel teman ya. Oke teman, ini jam 16.57 kita udah sampai di perempatan Morkepe teman ya. Nah di sini ada shelter. Tapi lanjut karena gak ada yang turun sini dan juga gak ada yang mau naik di sini. Tadi juga sebenarnya di sebelumnya Basmara itu juga ada shelter teman untuk bus Trans Jatim. Tapi karena gak ada yang naik dan ada yang turun, jadi kita tetap lanjut. So ini mungkin ya kalau di Tangkel gak ada yang naik ya lanjut lagi teman di pertigaan Tangkel sana itu. Oke lanjut ini teman sampai finish ke terminal Bangkalan. Oke teman, ini ada shelter di dekatnya Warung Pink ya. Sebelum pertigaan Tangkel, ini jam 5:04 teman. Oke, dari pertigaan Tangkel kita belok kiri ke arah Bangkalan Kota. Dan shelter berikutnya seharusnya ada di Embong Mereng teman ya. Tapi kondisional, lihat jika ada yang turun atau naik maka bisnya berhenti. Nah ini di depan ada shelter untuk Trans Jatim teman. Naik kosong nggak ada, jadi nggak ada yang turun juga nggak ada yang naik teman. Ini ada halte juga di Embong Mereng. Ini jam 5:05 teman. Maka kita lanjut, habis ini shelter terdekat ada di Tunjung kalau nggak salah ya. Sebelumnya Sinjai, teman. Kita melintasi Bebek Sinjai, teman. Warung Bebek Sinjai. Sementara tidak ada shelter sini, kita coba langsung ke shelter SMA 1 nanti ya setelah Cuno teman. Oke, halte berikutnya halte SMA 1 Bangkalan teman. Ini di depan. Sekarang jam 15:13 teman. Nah di depan ada halte SMA 1 yang ruwet karena ada pedagang. Mosok iki halte lho ya. Ono pedagangnya ngono ya. Nah ya kan sorot iki. Gimana? Mau berhenti di mana bisnya kalau gini? Repot kok ya. Ini papasan. SMA 1 Pak? Mana? SMA 1 tadi yang udah record case SMA 1 tadi. Ya. Udah naik sana Mas ya? Nah di depan ini juga ada shelter teman-teman ya, shelter untuk Trans Jatim juga untuk yang daerah Keraton. Tapi ini nggak turun sini teman. Ini jam 15:15. Kita masuk di daerah Keraton atau Pongkoran. Halte selanjutnya adalah di depan alun-alun Bangkalan atau di Paseban teman. Ini kita udah sampai di Paseban jam 17:18 sini teman. Mas. Nyegat kono Mas yo. Iya, Pak. Itu lho halte Mas. Oke. Ini haltenya kosong
kosong, lagi gak ada orang dan gak ada yang turun, jadi langsung tancap gas teman. Ini halte PP ya, jadi untuk keberangkatan dan kepulangan lewat situ juga. Langsung ke Jalan Kiai Haji Muhammad Holil. Kalau nggak salah habis ini turun di Senenan lagi teman, ada yang turun Senenan dan setelah Senenan langsung turun terminal teman ya. Ada shelter untuk Transjatim dari arah Surabaya ya teman. Ini lokasinya di Demangan ya, dekatnya Sakira Barbershop itu teman. Nah itu untuk stopnya ada di situ, stop bus Transjatim. Tapi karena nggak ada yang naik turun, oh ada yang naik turun teman. Itu di depan ada yang awe-awe. Wah ini enak nih, Rocket Chicken dapat enak. Bener, jadi buat naik turunnya penumpang. Pas depannya Rocket Chicken ini. Oke, kita udah sampai di Senenan, di depan. Halte SMA 2 Traman. Ini depan atau depannya Pemda ya. Nyampe SMA 2 jam 17.24 menit Traman. Halte Transjatim SMA. Itu ada halte kalau malam biasanya tempat buatnya ayam saya itu ya. Ini SMA 2, SMA-nya saya dulu Traman. SMA 2 Bangkalan. Nah ini dia ada halte teman ya. Nah oke teman, ini kita sudah hampir sampai di Terminal Bangkalan. Jam 17.26 kita mau masuk ke gerbang Terminal Bangkalan teman. Oke, ini dia kita masuk. Alhamdulillah sampai di Terminal Bangkalan teman. Dari Bungurasi tadi sampai ke sini menempuh waktu perjalanan sekitar 2 jam kurang 20 menit, 1,5 jam teman-teman ya, sekitar 1,5 jaman teman. Oke, alhamdulillah sudah sampai teman. Yuk. Oke. Alhamdulillah. Wah, sampai lagi di Bangkalan teman. Nah, itu dia tadi teman perjalanan naik bis Transjatim Cakraningrat koridor 5 dari Bungurasi ke Terminal Bangkalan melalui beberapa stopan shelter ya, tapi untuk yang shelter ini ketika tidak ada yang naik atau turun maka langsung skip lanjut ya, biar gak buang-buang waktu juga sama efisiensi bahan bakar. Menempuh waktu sekitar kurang lebih berapa ya, 1,5 jaman, lebih cepat daripada tadi berangkatnya. Kenapa? Karena tadi berangkatnya kita masih muter ke arah Jalan Kinibalu, terus kemudian Syekhona Holil, Jalan Marta Dinata, dan ya pas siang tadi pas jamnya truk keluar di tol, jadi merambat banget. Untuk berangkatnya tadi butuh waktu sekitar 2,5 jam teman ya, bisa kalian tonton di video sebelumnya. Oke guys, terima kasih buat nonton, kita jumpa lagi di video berikutnya, sampai jumpa. Dan buat yang masih ada pertanyaan silahkan diskusi aja di kolom komentar teman ya. Untuk pemesanan dan lain-lain bisa kalian langsung cek aja di aplikasi Jatim apa? 2 jam pas ya. 1,5 jam. 1,5 jam. Tadi kan berangkatnya kan tadi jam 15.48. 1,5 jaman lah kurang lebih. Berarti lebih cepat dari Surabaya. Pulangnya kan kita satu gak muter sini ya kan ya. Oh, iya. Gak muter Syekhona Holil. Yang kedua pas jamnya udah 3 jam macet di tolnya. Cuma 1,5 jam. Posisinya kenceng juga. Kencengnya sama sih, karena ada limiternya kan dari GPS kan, kecepatan dipantau. Ada limiternya. Udah.